Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda kita mengulas ya di buku saya dan rekan saya di bab 2 untuk mengenai pengorganisasian ya. Nah, di slide ini kita melihat bahwa ada elemen dalam organisasi. Nah, di mana di elemen organisasi ini ada 4 ya, ada teknologi, struktur organisasi, budaya, dan orang ya. Nah, di elemen dalam organisasi ini menjadi hal yang penting ya, di mana sebuah teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam proses berlangsungnya organisasi yang efektif dan efisien, sehingga menjadi sebuah kewajiban ya di dalam sebuah organisasi itu membutuhkan teknologi. Nah, di dalam proses pembelajaran pun sama gitu. Apalagi sekarang kita melihat bahwa eranya gitu ya, era 4.0 to 5.0 itu yang namanya teknologi tidak bisa dan tidak boleh ditolak gitu. Maka memang sebuah organisasi yang secara linier gitu ya, bersamaan gitu, beriringan, berjalan dengan teknologi atau menggunakan teknologi itu bisa dipastikan akan terus leading gitu ya, akan terus berjalan gitu, akan terus memimpin. Maka momentum terkait dengan COVID kemarin di tahun 2021 itu menjadi hal yang sangat penting bagi proses pergeseran teknologi menjadi sebuah hal yang tidak boleh ditolak gitu. Bukan berarti sebelum-sebelumnya tidak, tetapi lebih masif lagi begitu ya. Karena dalam area proses organisasi, terutama di proses pembelajaran, itu semuanya gitu ya. Itu semuanya uh, boleh dikatakan menggunakan teknologi gitu ya. 90%-nya. Bahkan juga sekarang pun gitu ya, organisasi-organisasi pendidikan, lembaga pendidikan itu tidak terpisah dengan misalkan rapat-rapatnya atau pembelajarannya dengan menggunakan teknologi gitu ya, perantaraan teknologi gitu, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Bahkan sekarang juga terkait dengan teknologi itu gimana saja, kapan saja kita bisa membuat begitu ya, atau melakukan rapat-rapat gitu ya tanpa terbatas ruang dan waktu. Jadi memang ini menjadi sebuah hal yang harus kita pahami dengan baik gitu ya, seperti itu, sehingga nanti organisasi kita terus bisa leading. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi ini ada, kalau misalkan di organisasi begitu ya, biasanya ada komite ya, staff, terus ada eh, hierarkinya, kewenangannya, jadwalnya seperti apa. Nah, kalau di CAS ya, menurut CAS, ICAS gitu ya, James Rosenzweig gitu, struktur diartikan sebagai pola hubungan, komponen, atau bagian suatu organisasi. Ya, jadi memang sebuah sistem formal ya, sebuah sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuan begitu ya. Jadi memang secara sederhana struktur ini agar tercapai tujuan ya, yang bersifat stabil, statis ya, berubah lambat atau memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Dan memang struktur organisasi ini tergambar pada posisi kerja, bisa juga nanti tergambar pada pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, lalu hubungan atasan dan bawahan ya, kelompok komponen atau bagian atau tingkat manajemen dan saluran komunikasi. Jadi kan kalau kita melihat berbagai macam struktur-struktur itu tadi sudah disebutkan. Dari struktur itu apa yang mau dilihat gitu ya,
garis-garisnya seperti apa gitu ya, antara atasan dan bawahan, antara spesifikasi tugas gitu. Dan itu sangat penting untuk dibuat gitu ya. Karena kalau misalkan itu tidak dibuat, maka nanti akan tidak memiliki arah gitu di dalam proses bisa pembagian tugas gitu ya, masing-masing dari eh, setiap individu di dalam organisasi begitu. Nah, itu menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Karena memang struktur organisasi itu akan menspesifikkan gitu ya pembagian kegiatan kerja dan boleh dikatakan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda itu bisa dihubungkan gitu. Jadi itu akan terlihat di situ. Jadi ketika nanti ada proses tidak efektif atau tidak mencapai target, maka dari struktur organisasi itu akan dilihat mana yang efektif dan mana yang tidak efektif, sehingga akan tepat sasaran di dalam menyelesaikan masalah begitu. Nah, lalu ada menurut Stoner ya, struktur organisasi itu ada 5 unsur gitu ya. Mulai dari spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, lalu ada sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, lalu ada ukuran unit kerja. Nah, jadi di Stoner ini mengatakan ada 5 ini ya, 5 unsur ini terkait dengan spesialisasi gitu ya, apa namanya, profesionalismenya kerjanya di mana. Nah, itu bisa dibuatkan struktur organisasi. Lalu standarisasi, jadi standar-standarnya seperti apa di dalam proses menjalankan organisasi, sehingga ketika ada standar atau ada indikator capaian itu akan terlihat. Jadi kalau misalkan ada 5 indikator A, B, C, D, E gitu ya. Nah, indikator ini kalau misalkan tercapai semua, maka itu standarnya bagus gitu. Kalau cuma 4 saja tercapai, berarti standarnya misalkan sedang atau misalkan cukup. Nah, itu dari hal seperti itu kita bisa memudahkan untuk mengevaluasi gitu ya. Lalu ada koordinasi gitu ya, lalu ada sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Nah, akan tergambar dengan sangat amat mudah bagaimana proses pengambilan keputusan ya, mulai dari unit-unit di struktur itu ya. Jadi misalkan bidang-bidang kan nanti ada stafnya. Jadi nanti masing-masing bidang itu dari staf itu membuat rumusan masalah, keputusan masalah yang nanti diangkat atau diajukan ya ke atasan yang lebih tinggi, sehingga keputusan itu uh, diambil dari hasil musyawarah mufakat dari struktur yang bawah sampai ke atas, sehingga nanti memang pun juga tidak menutup kemungkinan pengambilan keputusan itu dari atas ke bawah ya, dari up to down gitu. Jadi memang struktur organisasi ini akan lebih memudahkan gitu ya, akan memfasilitasi proses-proses pengambilan keputusan dengan baik gitu. Nah, lalu ada orang ya, people di elemen dalam organisasi. Nah, dia orang ini tentu ya, organisasi sekolah itu orang itu maksudnya SDM, sumber daya manusia. Itu mulai dari guru ya, guru yang akan kayak pengetahuan, skill, perilaku, dan juga staff. Jadi stakeholder yang ada di lembaga pendidikan, organisasi pendidikan, kelembagaan sekolah itu juga menjadi hal yang sangat amat penting gitu ya. Karena kan orang-orang ini berada di dalam struktur organisasi. Orang-orang ini yang akan menggunakan teknologi gitu ya dalam rangka proses efektivitas dan efisiensi berjalannya organisasi, sehingga itu akan menjadi hal yang penting gitu orang ini. Maka dalam prosesnya juga orang ini gitu ya, individu-individu ini perlu juga mendapatkan upgrade terkait dengan pengetahuan, skill, dan lain-lain gitu, sehingga nanti akan sesuai dengan capaian atau target capaian yang akan dicapai
capai gitu ya, yang sudah ditentukan oleh organisasi begitu. Nah, lalu selanjutnya di dalam organisasi atau elemen di organisasi itu ada kebudayaan. Ini ada karakter ya gitu. Nah, kultur gitu ya. Sebuah organisasi meliputi suatu yang biasa kita rasakan gitu, berwujud seperti nada, sistem nilai, standar nilai ya, hubungan pribadi, kebiasaan, aturan tertulis, dan praktek penilaian pendidikan. Jadi memang boleh dikatakan kultur ini, budaya organisasi ini menjadi juga hal yang penting di dalam organisasi. Jadi kan ada, kalau misalkan kita melihat atau teman-teman pernah merasakan begitu ya, di mana budaya organisasi sekolah A itu berbeda dengan budaya organisasi sekolah B. Yang satu secara aturan rapi tetapi fleksibel. Yang sekolah yang B gitu ya, aturannya tidak terlalu rapi tetapi dalam implementasinya rapi dan disiplin. Itu masing-masing. Ada juga yang sekolahnya aturannya bagus gitu ya, implementasi aturannya bagus juga. Nah, itu masing-masing ada di budaya organisasi itu akan mendorong atau stagnansi atau malah mundur ke belakang di dalam rangka menjalankan efektivitas organisasi. Nah, itu menjadi hal yang penting untuk difikirkan terutama bagi pemimpin, leader atau kepala lembaga pendidikan begitu. Bagaimana bisa memformulasikan, lalu bisa mengimplementasikan, lalu bisa mengadakan controlling, itu pengawasan di dalam proses berjalannya sebuah organisasi. Dan tentu begitu di dalam prosesnya juga kita memberikan keleluasaan bagi setiap individu yang ada di dalam organisasi itu untuk memberikan masukan, untuk memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana kita mencapai proses budaya organisasi yang bisa mendorong lembaga pendidikan menjadi semakin maju. Nah, itu menjadi hal yang penting di dalam sebuah organisasi begitu. Nah, maka harus difikirkan dengan baik gitu ya. Ada secara berkala begitu, itu harus diberikan porsi waktu sehingga memang tidak berjalan seperti adanya gitu, tetapi kita berjalan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada, atau misalkan secara visioner kita sudah memikirkan budaya organisasi seperti apa yang harus diciptakan atau diterapkan di dalam sebuah organisasi begitu, sehingga itu menjadi sebuah di dalam hati setiap individu, stakeholder gitu ya, guru dan yang lainnya gitu, staff yang lainnya, itu terpatri di dalam hati, sehingga rasa sense of belonging atau rasa memiliki dari stakeholder itu ada gitu, sehingga di dalam prosesnya juga akan tercipta proses keorganisasian yang benar-benar baik gitu ya. Nah, itu ulasan terkait dengan elemen dalam organisasi gitu. Simak terus ya ulasan-ulasan terkait dengan buku manajemen pendidikan sekolah ya, dari Syafaat Ariful Huda dan rekan saya Pak Zainuddin ya. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.